Kakak Winnie, tolong dipandu doanya ya, Nak ya. Yang lain angkat tangannya. Kakak Winnie. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam. Kakak Winnie, mana Kakak Winnie ya? Kakak Winnie, ayo pandu doa teman-temannya, pandu doa ya, pandu doa. Salatul Fatihah. Ayo, silakan. Ayo teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah birabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Kakak Winnie. Sama-sama. Kelas 1B, Kakak Safira mulai ya. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Berarti semangat ya belajar hari ini. Semangat. Semangat dong, semangat. Dikatasin. Hari ini kita harus semangat belajarnya. Oke, kelas 1B. Oke. Udah disiapkan buku kalian, pensil kalian? Sudah. Coba, Ibu juga udah siapin nih bukunya. Coba di kamera kalian. Mana buku kalian? Alat tulis kalian? Oh iya, bagus. Pintar-pintar, semangat semuanya sudah disiapkan. Nah, hari ini kita belajar tema berapa ya buku kalian? Tema 7. Tema 7. Tema 7, Bu. Belajar tema 7. Subtema 2, pembelajaran kelima. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini kita Di mengobrol. halaman berapa? Kita lihat di layar aja ya. Kita belajarnya di layar aja. Kita nggak usah buka buku. Nanti kalau kalian buka bukunya itu pas kerjain tugas aja. Oke, sekarang kalian fokus di handphone kalian atau laptop kalian. Oke? Oke, gitu ya. Oke, Bu. Oke. Nah, pembelajaran hari ini yaitu mengelompokkan hewan-hewan buas dan hewan jinak. Yang kedua, halaman berapa? kalian dengarkan Ibu Safira aja ya. Yang kedua, kalimat pemberitahuan. Dan yang ketiga, perbandingan banyak benda lebih kecil dan lebih besar. Oke, udah siap? Ibu Safira tampilkan PowerPoint-nya ya. Yang lain matikan sayang, mic-nya matikan Nak. Udah, biar semangat kita tonton videonya. Kalian harus perhatikan ya video yang Ibu Safira kasih. Lihat layar kalian semua. Kalau bisa, Sudah ada di layar kalian? Sudah. Ada gambar apa? Ada gambar apa? Harimau. Oke, pintar. Nama macan. Oke, macan, ada harimau. Nah, kalian matikan suaranya, kalian dengarkan video Ibu.
1, Ya, Bu. 2, 3. Matikan. Perhatikan ya, Nak. Akan belajar mengenai hewan buas dan hewan jinak. Jadi nanti akan kita kelompokkan hewan apa aja yang masuk dalam kelompok hewan buas dan hewan apa aja yang masuk dalam kelompok jinak. Oke, sudah siap? Kita mulai pembelajarannya. Yang pertama kita akan mulai dari hewan buas. Wow. Hewan yang disebut buas adalah hewan yang berbahaya bagi manusia karena bisa menerkam, menggigit, mencakar, menyengat yang bisa menyebabkan luka atau kematian. Selanjutnya, hewan buas atau liar merupakan hewan yang tidak dipelihara dan tidak dibiasakan hidup dengan manusia dikarenakan berbahaya. Itu tadi karena bisa menyebabkan luka atau kematian pada manusia. Makanya tidak dipelihara oleh manusia karena berbahaya. Dan ini dia ciri-ciri dari hewan buas. Yang pertama, hewan buas itu lahir dan hidup di alam liar. Yang kedua, biasanya tidak dipelihara manusia. Yang ketiga yaitu hewan tersebut akan menyerang jika diganggu atau merasa terancam. Tuh, jadi jangan dideketin karena dia nggak tahu sebenarnya kita pengen mainan, tapi mungkin dia pikir kita mau mau mengganggu dia, makanya dia akan menyerang balik jika kita mendekatinya. Dan hewan tersebut berbahaya bagi manusia. Itu tadi ciri-ciri dari hewan buas. Selanjutnya kita ke pengertian dari hewan jinak. Hewan jinak itu pada umumnya tidak galak, tidak buas, tidak menakutkan, dan patuh pada manusia. Makanya hewan jinak dapat dipelihara oleh manusia. Lah ini tadi, kalau hewan buas tadi kan tidak dapat dipelihara oleh manusia karena berbahaya, tapi kalau hewan jinak ini dapat dipelihara oleh manusia karena hewannya tidak galak, tidak buas, dan tidak menakutkan, dan juga hewan ini patuh pada manusia. Makanya manusia boleh memelihara hewan yang tergolong hewan jinak. Oke, selanjutnya berikut ini adalah contoh pengelompokan hewan buas dan hewan jinak. Ayo, apa aja coba hewan yang masuk dalam kelompok hewan buas dan hewan yang masuk dalam kelompok hewan jinak. Berikut ini contoh pengelompokannya. Jadi yang di kelompok hewan jinak ada kucing, ada burung, ada ikan, ada bebek, ada ayam, ada kelinci. Terus kalau hewan buas ada macan, ada serigala, ada beruang, ada singa, ada harimau, buaya, terus ada serigala putih. Wow, memang serem-serem banget ya hewan buasnya. Oke, sampai di sini penjelasan mengenai hewan jinak dan hewan buas. Apakah ada pertanyaan mengenai hewan jinak dan hewan buas? Oke. Tepuk tangan dong untuk videonya. Tadi di video itu tentang hewan apa ya? Hewan buas dan jinak. Hewan jinak. Tadi, bentar, hewan jinak. Tadi ada hewan apa aja ya? Serigala. Ada hewan jinak, ada ayam, ada apa? Ada bebek, terus ada kucing. Bentar, hewan buasnya ada apa aja ya tadi? Nah, siapa di sini? Macan tutul. Oke, ada macan tutul. Nah, yang boleh dipelihara sama manusia hewan buas atau hewan jinak ya? Hewan jinak. Hewan jinak. Siapa yang berani melihara hewan buas seperti harimau
Oke. Nah, Ibu tampilkan poin PPT-nya ya. Kalian lihat di layar kalian. Tidak keluar. Ada apa di layar kalian? Dua pelajaran 5 hewan dan tanaman di sekitarku. Oke. Nah, tadi kalian sudah melihat videonya. Tadi hewan buasnya apa aja? Harimau, singa, buaya, Buaya. serigala, Bawang. Juga ya hewan buasnya. Nih, ada apa ini? buaya, Ada apa satu lagi? harimau, Siapa yang berani piara? nggak berani, Hewan jinak. Ini ada hewan apa ya? ikan, Siapa yang punya ikan? Yang punya, jangan lupa ya dikasih makan ikannya. Ada apa? punya ikan, bebek, Nah, bebek. Ini ada apa? kuku, Siapa yang pernah nangkap? aku, Oke. Nah, di sini ada. Kalian berarti sudah mengerti hewan buas dan hewan jinak? Pintar. buas, ini hewan jinak. Nah, selanjutnya, nih tadi ada perbedaan. Kalau hewan jinak itu boleh ya kalian pelihara. Ikan, dia kan tidak membahayakan untuk manusia juga, tapi kalian jangan lupa dikasih makan hewan-hewan kalian. Ada tambahan? Nah, hewan buas juga nih. Kalau hewan buas itu tidak boleh dipelihara sama manusia karena menyeramkan. Oke. Nih, hewan buas itu sangat berbahaya. Ingat. Aku di rumah nenek aku Siapa yang di sini pernah ke kebun binatang? Kalau di kebun binatang itu tidak boleh apa? Memberi apa? Memberi makan. Tidak boleh memberi makan sembarangan. Ya, di kebun binatang boleh nggak kita dekat-dekat dengan harimau? tidak Tidak boleh berdekat dengan hewan-hewan buas. Binatang. Nah, sekarang Ibu ada video lagi nih. Kalian perhatikan ya. Perhatikan. Nanti Ibu tanya pembelajaran hari ini kalau kalian sebentar. Ada gambar apa di? Ajar dia. belum ada Bu, Oh, belum ada. belum ada Bu gambarnya. Oh, belum ada ya. Sabar ya. Ungkapan pemberitahuan. Oke anak-anak, sebelum Bu Guru memulai tentang contoh-contoh dari ungkapan pemberitahuan, Bu Guru mau tanya dulu nih,
Anak-anak udah tahu belum apa sih ungkapan pemberitahuan itu? Bu Guru kasih tahu ya. Jadi, ungkapan pemberitahuan itu adalah kalimat yang memberitahukan tentang sesuatu atau berisi sebuah informasi, sesuatu untuk kita ketahui yang ditunjukkan kepada seseorang atau orang-orang yang banyak. Sudah paham belum sampai sini? Kalau sudah, yuk kita jalan-jalan dulu ke kebun binatang. Nah, ini dia kebun binatangnya. Bagus ya. Anak-anak, coba lihat deh. Di kebun binatang ini ada benda mati dan juga ada benda hidup atau makhluk hidup. Anak-anak bisa tahu kan? Apa aja contohnya? Bisa dong, kan itu pelajaran yang lalu. Pasti anak-anak sudah pada tahu. Nah, sekarang kita bahas yuk tentang ungkapan pemberitahuan. Nah, ada nggak ya kalimat pemberitahuan di sini? Ada nggak? Ada. Dong, pintar ya anak-anak Bu Guru. Ada. Ada beberapa kalimat pemberitahuan di sini. Ada berapa? Iya, betul. Ada 2. Yuk, yang mana? Dua. Ada 2. berisi mohon tidak mendekati satwa buas. Apa itu satwa buas? Satwa itu adalah hewan. Nah, berarti mohon untuk tidak mendekati hewan buas. Yang mana di sini hewan buasnya? Iya, benar sekali. Itu dia beruang. Beruang adalah hewan buas. Kenapa sih kita tidak boleh mendekati satwa buas? Karena berbahaya untuk diri kita. Nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya jangan terlalu dekat ya sama satwa buas. Oke? Selanjutnya, yang kedua yang mana? Ini dia yang kedua. Dilarang memberi makan satwa. Atau dilarang memberi makan hewan. Kenapa ya? Kok kita nggak boleh sih kasih makan hewan-hewan yang ada di kebun binatang? Kenapa? Iya, benar. Karena hewan-hewan yang di kebun binatang semuanya sudah diberi makan sama penjaganya. Dan tidak boleh makan sembarangan. Makanya jangan dikasih makan ya. Buat kamu aja makanannya. Jangan dikasih sama hewan-hewan yang di sana. Oke? Gimana? Sudah mengerti semuanya? Insya Allah mengerti ya. Mudah-mudahan anak-anak Bu Guru paham semua ya. Amin. Sekarang kita lanjut yuk. Nah, Ya, keluar lagi. ya sudah. Keluar lagi, Bu. Ih, semangat banget sih kalian. Lagi dong, Bu. Lagi. Emang tadi videonya tentang apa? Kalimat pemberitahuan, pintar. Oh, apalagi? Tadi kalimat pemberitahuannya ada di mana ya? Tadi jalan Ada di samping. jalan kemana? Tadi kita jalan-jalan kemana? Kebun binatang. Kalimat pemberitahuannya tadi apa ya? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Pintar. Nah, tadi tidak boleh memberi makan dan tidak boleh mendekatkan hewan-hewan buas ya. Nah, Ibu ada PowerPoint lagi nih. Membuang sampah di kolam. Nah, di sini Ibu ada PowerPoint lagi. Bu, lagi, Bu. Apanya? Videonya? Ungkapan pemberitahuan. Ya, nanti kita itu lagi. Sekarang kita belajar dulu, nanti Ibu kasih videonya. Ungkapan pemberitahuan. Nah, di sini ada tulisan. Di layar kalian sudah ada belum PowerPoint Ibu? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Siap, Mas. Pintar. Nah, tadi itu kan
Ibu sebelumnya nih ada perbedaan atau pemberitahuan. Nah, di sini tadi tuh ada pemberitahuan atau perbedaan juga kan. Nah, di sini ada hewan jinak biasanya dipelihara oleh manusia. Nah, hewan jinak tidak berbahaya. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Nah, kalau hewan buas ini, hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Nah, untuk memelihara hewan buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Nah, di sini tuliskan salah satu ungkapan pemberitahuan sesuai teks yang kamu baca. Nah, yang tadi kita baca tadi, yang Ibu baca. Nah, sampaikan ungkapan pemberitahuan tersebut kepada temanmu. Nah, Ibu mau nanya nih, nyalakan mic-nya. Oke? Oke, nyala. Ibu mau nanya. Tadi yang ada di video, apa sih ungkapan pemberitahuan? Tidak boleh memberi makan hewan. Juga tadi yang ada yang dimatikan. Mendekati hewan buas. Oke. Nah, dengarkan Ibu. Matikan mic-nya, maaf. Oke. Nah, ungkapan pemberitahuan itu adalah halo Kakak, boleh dimatikan mic-nya dulu. Oke, kalimat ungkapan atau pemberitahuan itu yang ada di video tadi, kalimat yang memberitahukan sesuatu. Nah, atau yang berisi informasi. Contohnya tadi, informasi tidak boleh mendekatkan hewan-hewan buas. Nah, nih, dilarang memelihara, yang tadi juga ada, yang nih. Ada Mas Ibu? Halo. Dilarang ini terus. Nih, hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Nah, contohnya kalimat pemberitahuannya, dilarang memelihara hewan buas karena berbahaya. Seperti itu. Kak, Halo. Ada nggak poin-poin Kakak? Halo. Apa? 1B. iya gitu. Iya, Bu. Kamu kalian kerjakan tugas ungkapan pemberitahuan sesuai teks bacaan yang di atas. Nanti kalian ada tulisannya nanti di halaman 79. Nah, ya, nggak usah dibuka dulu. Nanti Ibu sampaikan di akhir untuk tugasnya. Oke. Membuat kalimat apa? Ungkapan apa? Pemberitahuan. Nah, nih contohnya dilarang memelihara hewan buas karena Bu, tadi batu, Bu. karena tidak boleh memelihara hewan buas berbahaya. Benar. Nah, di sini juga ada nih. Assalamualaikum. Tuliskan 3 kalimat pemberitahuan. Cukup lihat dari jauh saja jika kamu ingin melihat. Pintar. Cukup lihat dari jauh saja jika kamu ingin melihat harimau. Nah, di sini kalian membuat kalimat berisi pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas. Nah,
kalian cukup kasih tahu, cukup lihat dari jauh jika kamu ingin melihat harimau. Nah, kalau yang ini boleh. Nah, di sini kamu harus membuat kalimat pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas. Contohnya, cukup lihat dari jauh. Cukup lihat dari jauh saja jika kamu ingin melihat harimau, seperti itu. Karena ketika kamu melihat harimau dekat seperti ini, nanti kepala kalian dimakan sama harimau. Ada yang mau dimakan nggak kepalanya sama harimau? Tidak mau kan? Jadi kita harus berhati-hati kalau di kebun binatang atau di taman safari. Nah, seperti itu. Nanti kepala kalian dimakan sama harimau. Gimana? Jadi kita semua harus berhati-hati. Pintar. Ada yang ingin ditanyakan? Tugasnya yang nanti di 9, Bu. Nanti kita bahas tugasnya. Oke, di akhir. Sekarang kita belajar dulu. Kata Bu Nur, kelas 1B itu rajin-rajin. Gimana kalau kita kasih tugas ada 10 tugasnya? Mau nggak? Atau 20? Mau. Emang nggak capek bikin tugas 20 tugas? Enggak. Gak apa-apa nih, tugasnya ada 20. Iya, Bu. Apa-apa, Bu. Mau rajin-rajin ya anak kelas 1B ini. Mau tugas 20 tugas? Oke. Kita lanjut ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu selain tugas? Nggak ada, Bu. Ada. Kita bisa lanjut ya tugasnya. Pembelajarannya. 1B. Memang hebat sih. Di sini Mas, tadi ada hewan buas sama hewan jinak. Nah, hewan buasnya ada apa aja? Harimau, macan, buaya, macan putih. Di sini, halo. Matikan suaranya dulu ya. Kita berkelompok hewan buas dan hewan jinak nih. Nah, di sini ibu ada hewan. Hewan apa ya yang di layar kalian? Ada 3 hewan nih. Hewan apa ya? Hewan jinak atau hewan buas? Buas. Hewan buas, pintar. Nah, pintar. Di sini ibu ada hewan buas, yaitu ada buaya, ada 30 ekor buaya, ada 15 ekor harimau, ada 42 ekor ular. Ular. Ada 42 ekor Ular. Ada yang berani pegang nggak hewan-hewan ini kalau di kebun binatang? Nggak berani. Nggak berani ya. Tidak berani. Oke, pintar. Nah, di sini ada 30 hewan buaya. Pintar. Nah, dengarkan ibu dulu ya, baru kalian ngomong kalau ibu tanya. Oke, 1B. Nah, hewan yang paling banyak adalah hewan apa ya? Yang paling banyak buaya. Ular, Bu. Hewan yang paling banyak di sini adalah hewan ular. Nah, hewan yang paling sedikit apa ya? Harimau. Berapa hewan harimau? Harimau. 15 ekor harimau. 15. Pintar. Nah, titik-titik lebih banyak dari buaya. Hewan apa ya yang lebih banyak dari buaya? Harimau atau ular? Ular. Pintar. Hewan ular. Hewan ular ada berapa? 42. Nah, hewan ular ada
42 ular lebih banyak dari buaya. Buayanya ada berapa? 30. Pintar. Jadi sama 30 banyakan mana ya? 30 pintar. Nah, titik-titik lebih sedikit dari buaya. Harimau. Harimau. Pintar. Harimau itu ada berapa ekor? 15. Kalau buaya ada berapa? 30. Pintar. Jadi 15 sama 30 besaran mana? 30. Jadi 15 ekor harimau lebih sedikit dari 30 ekor buaya. Pintar. 1 B. Emang hebat sih. Hebat. Pintar. Nah, di sini ada lagi nih 30 ekor buaya, 15 ekor harimau dan 42 ekor ular. Urutkan hewan yang paling banyak. Tadi hewan apa yang pertama yang banyak? Ular. Yang ular. Pintar. Yang pertama 40 sedikit. Hewan apa yang paling sedikit? Harimau. Buaya. Ular. Yang pertama ada harimau, ada buaya sama ular. Nah, harimau itu ada 15 harimau, dia sangat sedikit. Yang kedua ada 30 ekor buaya, lalu ada 40 ekor ular. Nah, di sini kita akan belajar lebih sedikit sama lebih sedikit sama apa? Nah, kita sekarang belajar kurang dari dan lebih dari. Kurang dari sama lebih dari, Nita. Nah, di sini ada 30 ekor buaya. Titik-titik dari 40 ekor. 30 sama 20 besarannya. Lebih sedikit. Lebih pintar. Lebih sedikit yang mana ya? Buaya atau ular? Buaya pintar. Jadi 30 itu lebih sedikit daripada 42. Nah, di sini 30 ekor buaya lebih sedikit dari berapa? 42 ekor ular. Nah, dinyatakan dengan angka ini 30 lebih apa? 30, 40, 50, 60. Oke, stop. Nah, di sini dapat dikatakan dengan 30 titik-titik 42. Nah, 30 lebih dari apa? 40 titik-titik 42. Lebih 30 itu kurang atau lebih dari 42? Kurang dari 42. Benar, kurang dari 30, kurang dari 40. Wah. Yang bawah. Ayo, siapa ya? 60 ekor buaya, titik-titik dari 15 ekor harimau.
Lebih apa? Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih apa ya? Sedikit. 30 kali. Sedikit. Kurang dari. Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Lebih sedikit. Lebih banyak. Maaf. Lebih banyak. Lebih banyak. 10 ekor buaya itu lebih banyak daripada harimau. Seperti itu. Jadi lebih apa nih? Lebih banyak. Lebih banyak. Lebih banyak. Nah, dapat dinyatakan kalau pakai angka itu 30 titik-titik dari 15. Kurang dari atau lebih dari? Apa? Lebih dari. Bentar, kenapa lebih dari? Karena lebih besar daripada 15. Lebih banyak. Ya, lebih banyak dari 15. Kurang. Lebih dari. Jadi lebih dari 30 lebih dari berapa? 15. Oke. Nah, gambar apa di layar kalian? Coba selesaikan soal-soal berikut. Dengan kata-kata Gambar lebih cewek cantik gak di layar kalian? Ada cewek cantik gak? Oke. Kurang dari. Oke, boleh matikan di kalian dulu. Dengan kata-kata lebih dari atau kurang dari. Oke, pintar. Boleh matikan di kalian dulu. Oke. Nah, di sini ada cobalah selesaikan soal berikut istilah titik-titik dengan kata-kata. Ingat, kata-katanya itu lebih dari dan kurang dari. Kira-kira 45 titik-titik 65 kira-kira kurang dari atau lebih dari ya? Kurang dari. Kurang. Kenapa? Lebih apa? 45 lebih apa? Lebih sedikit daripada 65. Jadi kurang dari. Pintar. Nah, di sini ada soal nih. Yang nomor 2 ada 57 titik-titik 42, yang nomor 3 79 titik-titik 89. Oke, nanti kalian jawab ya. Lebih dari 42. Oke, matikan mic-nya. Nah, nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri di buku tulis kalian. Nanti kalian foto, lalu kirim ke WhatsApp Ibu Safira. Oke? Tugasnya ada berapa, Bu? Ada. Oke, kita bahas tugas sekarang. Dulu mengenai pembelajaran hari ini. Ada yang ingin ditanya? Tugas, Bu. Selain tugas, kalian menanya apa? Tugasnya ada berapa di halaman berapa, Bu? Oke, nanti ada yang nanya ya. Kita bahas tugas aja ya.
Mana buku kalian? bukunya mah. Ayo. Alifa, Hafiz, Rifan. Kameranya tolong dibuka. Halaman berapa, Bu? Halaman berapa? Halaman 79. Buka halaman 79. Udah semua? 79. Udah, Bu. Zafira. Ya,